Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran Matematika Peminatan. Materi kita untuk video kali ini adalah persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan A. Kompetensi dasar kita untuk video kali ini adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan penyelesaian persamaan trigonometri cos X sama dengan A pada interval tertentu. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya bisa kalian baca. Bagaimana cara kita menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan A? Caranya adalah dengan mengubah bentuk cos X sama dengan A menjadi cos X sama dengan cos alpha. Agar kalian lebih memahami, perhatikan contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Di sini diketahui bahwa cos X itu sama dengan 1/2. Maka untuk mencari alfanya kita kan ubah dulu cos X sama dengan cos alpha. Berarti kita cari cos berapa yang nilainya adalah 1/2. Cos X sama dengan cos berapa yang cos sudut berapa yang nilainya adalah 1/2. Itu adalah cos 60 derajat. Berarti alfanya kan 60 derajat. Nah, tapi di sini yang diminta dia dalam satuan radian. Maka kita ubah dulu alfanya ke dalam radian. Berarti 60 derajat dikali pi per 180 derajat. Sehingga ini 60 dan 180 bisa sama-sama kita bagi 60. Tidak harus dibagi 60, tapi kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 30 juga bisa, tapi nanti masih bisa dibagi lagi. Makanya kita langsung bagi 60. Kita sama-sama bagi 60, 60 bagi 60 1. Di sini 180 dibagi 60 dapatnya 3. Maka di sini jadinya 1/3 pi. Ini adalah alfanya. Sekarang kita masukkan ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 2 pi. Sehingga jadinya X sama dengan alfanya itu adalah 1/3 pi ditambah K dikali 2 pi. Maka dimasukkan untuk K sama dengan 0. Kita masukkan K sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 1/3 pi ditambah 0 dikali 2 pi. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1/3 pi. Karena 0 dikali 2 pi kan 0. Nah, 1/3 pi ini dia ada di antara 0 sampai 2 pi. Maka dia memenuhi. Kemudian kita masukkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X-nya sama dengan 1/3 pi ditambah K-nya 1 dikali 2 pi. Sehingga diperoleh 1/3 pi ditambah 1 dikali 2 itu 2 pi. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya kan pasti lebih dari 2 pi. Sedangkan batas paling besarnya adalah 2 pi. Maka kita berarti ini tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 dia sudah tidak memenuhi. Berarti kita bisa lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2 pi. Sehingga diperoleh X sama dengan min alfanya adalah 1/3 pi ditambah K dikali 2 pi. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan sehingga kita masukkan K-nya sama dengan 0, akan diperoleh X-nya sama dengan min 1/3 pi ditambah 0 dikali 2 pi. Diperoleh hasilnya adalah min 1/3 pi.
karena kalau ditambah 0 dia tetap. Nah, sekarang kita lihat min 1/3 pi ini kan lebih kecil dari 0, maka dia tidak memenuhi. Apakah kita lanjut? Kita masih lanjut karena dia masih hanya lebih kecil dari 0, belum lebih dari 2 pi, sedangkan yang kita carikan antara 0 sampai 2 pi. Jika sudah melewati batas paling besar, baru kita berhenti. Sehingga kita masukkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X-nya sama dengan min 1/3 pi ditambah 1 dikali 2 pi. Sehingga diperoleh hasilnya min 1/3 pi ditambah 1 dikali 2 pi, hasilnya 2 pi. Sehingga hasilnya di sini jadinya min 1/3 pi ditambah 2, itu kan 2/1. Kita samakan penyebutnya, jadinya 2/1. Kita samakan penyebutnya, berarti kan kita ubah menjadi 3, sehingga 1 dikali 3 agar hasilnya 3. Karena di bawah dikali 3, di atas juga dikali 3. Sehingga diperoleh jadinya min 1/3 pi ditambah 6/3 pi. Hasilnya adalah 5/3 pi. 5/3 pi ini kalau dibagi kan masih lebih kecil dari 2 pi, berarti dia masih memenuhi. Sekarang kita lanjut ke K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 diperoleh X-nya sama dengan min 1/3 pi ditambah 2 dikali 2 pi. Sehingga hasilnya adalah min 1/3 pi ditambah 2 kali 2 pi, 4 pi. 4 pi ini bisa ditulis 4/1 karena 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 1. Berarti kita ubah menjadi 3. Berarti yang sebelah kanan dikali 3, atas juga dikali 3. Sehingga diperoleh hasilnya min 1/3 pi ditambah 4 dikali 3 12, 1 dikali 3 3. Atau kalau mau cepat bisa juga langsung berapa dibagi 3, hasilnya 4. 12 dibagi 3. Dari sini diperoleh hasilnya adalah 11/3 pi. 11/3 pi jika dibagi hasilnya sudah lebih dari 2 pi, maka dia sudah tidak memenuhi. Karena dia sudah melewati batas yang paling besar, maka kita sampai di sini saja, tidak perlu dilanjutkan lagi. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu ada 2, yaitu 1/3 pi dan 5/3 pi. 1/3 pi dan 5/3 pi. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X ditambah 60 derajat sama dengan min 1/2 akar 3 untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Dari sini diketahui bahwa cos X ditambah 60 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Sebelum kita mencari nilainya ini, maka kita cari dulu untuk di kuadran 1. Di kuadran 1, cos sudut alfa itu sama dengan sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kita cari sudut berapa yang nilainya adalah nilai cosnya adalah 1/2 akar 3. Diperoleh bahwa cos sudut alfa itu sama dengan cos 30 derajat, karena cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Dari sini baru kita cari ini, kan di sini dia negatif. Cos yang bernilai negatif itu ada di kuadran 2
dan di kuadran 3. Sehingga kita bisa gunakan salah satu rumusnya, baik kuadran 2 atau kuadran 3. Misal kita gunakan rumus yang di kuadran 2. Cos theta sama dengan cos 180 derajat dikurang alfa. Maka diperoleh di sini cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Sehingga diperoleh cos 150 derajat. Nah, 150 derajat ini sudah bisa langsung kita gunakan karena di sini yang diminta adalah satuan derajat. Jadi kita masukkan ke soal. Di soal itu adalah cos x ditambah 60 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Nah, min 1/2 akar 3 itu kan sama dengan cos 150 derajat. Sehingga di sini bisa kita tulis x ditambah 60 derajat sama dengan, untuk yang pertama, x ditambah 60 derajat sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 2 pi. K dikali 360 derajat. Sehingga bisa ditulis x sama dengan 150 derajat dikurang 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh x sama dengan 150 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya adalah 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kemudian kita masukkan untuk k sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Diperoleh hasilnya adalah 90 derajat. 90 derajat di antara 0 sampai 360 derajat, maka dia memenuhi. Kemudian kita masukkan untuk k sama dengan 1. K sama dengan 1 diperoleh x sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh hasilnya 90 derajat ditambah 360 derajat. Ini hasilnya adalah 450 derajat. Maka dia sudah lebih dari 360 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua. X ditambah 60 derajat sama dengan min 150 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Berarti x sama dengan min 150 derajat dikurang 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan min 150 dikurang 60 derajat, hasilnya min 210 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita masukkan untuk k sama dengan 0. K sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan min 210 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya adalah min 210 derajat. Berarti ini kan tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 0. Sekarang kita masukkan untuk k sama dengan 1. Diperoleh x sama dengan min 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya min 210 derajat ditambah 360 derajat. Diperoleh hasilnya adalah 150 derajat. 150 derajat di antara 0 sampai 360, berarti dia memenuhi. Sekarang kita masukkan untuk k sama dengan 2. Diperoleh x-nya sama dengan min 210 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat.
sehingga diperoleh min 210 derajat ditambah 720 derajat. Min 210 derajat ditambah 720 derajat hasilnya adalah 510 derajat. 510 derajat ini lebih dari 360 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah yang pertama 90 derajat, yang kedua 150 derajat. Ini adalah soalnya, silakan kalian coba. Demikian video kita untuk yang kali ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video-video lain selanjutnya.